Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Bu. Ibu cek kesiapannya dulu ya. Ya, Bu. Kalau ada sampah di kanan tolong ambil. Ingat, lingkungan yang bersih membuat kita nyaman untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Kita kelas tolong pimpin doanya. Sebelum kita baca, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita absen dulu ya. Ya, Bu. Kesa, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Anissa, hadir Bu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah kita mampu memahami tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan kita bisa membedakan sistem aseksual dan seksual. Tahu ini gambar apa? Ada, Bu. Saya Silakan Kesa. sistem reproduksi pada tumbuhan. Ada yang tahu lagi? Saya, Bu. Silakan Anissa. Seksual dan seksual. Ya, baik. Ibu akan menjelaskan tentang reproduksi pada tumbuhan. Yaitu diharapkan siswa dapat menjelaskan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, mengidentifikasi alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, dan menjelaskan proses metagenesis. Reproduksi pada tumbuhan terdiri dari reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif. Reproduksi vegetatif atau reproduksi aseksual merupakan cara reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan reproduksi generatif atau reproduksi seksual merupakan cara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Reproduksi vegetatif terdiri dari vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah berkembangbiaknya tumbuhan tanpa bantuan atau campur tangan manusia untuk terjadi pembuahan atau anakan baru. Reproduksi vegetatif tumbuhan dapat melalui rizoma, umbi batang, stolon, tunas, umbi lapis, dan tunas adventif. Selanjutnya, vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah berkembangbiaknya tumbuhan dengan bantuan atau campur tangan manusia. Vegetatif buatan dapat melalui stek, yaitu metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman, lalu merunduk, yaitu proses pembiakan vegetatif buatan yang dilakukan pada tumbuhan bercabang panjang dengan merundukannya ke tanah. Selanjutnya, cangkok, yaitu cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Reproduksi generatif. Reproduksi generatif merupakan cara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Bunga merupakan alat reproduksi generatif. Bagian-bagian bunga. Alat kelamin jantan pada bunga adalah benang sari. Benang sari terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Sedangkan alat kelamin betina pada bunga adalah putik. Putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik,
dan dasar putik. Bagian bunga yang lain yaitu mahkota bunga, tangkai bunga, bakal biji, dan kelopak bunga. Penyerbukan pada tumbuhan berbiji. Penyerbukan atau polinasi adalah peristiwa jatuhnya atau menempelnya serbuk sari di atas kepala putik. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami, contohnya terjadi pada tumbuhan padi dan kedelai. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami, contohnya terjadi pada tumbuhan jagung. Dan penyerbukan silang atau alogami, contohnya terjadi pada tumbuhan pepaya dan salak. Pembuahan pada tumbuhan berbiji. Pembuahan merupakan proses peleburan antara inti sel kelamin jantan dan betina. Pada tumbuhan berbiji tertutup, terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut pembuahan ganda. Berikut mekanisme pembuahan ganda pada angiospermae. Ketika serbuk sari telah jatuh di atas kepala putik, maka akan terjadi proses fertilisasi atau proses pembuahan. Bulir serbuk sari akan membentuk bulus serbuk sari. Kemudian, inti sel serbuk sari membelah menjadi sel vegetatif dan sel generatif. Lalu, akan terjadi pembuahan sel telur oleh inti sel generatif 1 dan pembuahan 2 inti kandung lembaga oleh sel generatif kedua. Setelah terjadi proses fertilisasi, maka hasil pembuahan akan membentuk calon tumbuhan baru. Selanjutnya, metagenesis. Ada yang pernah mendengar istilah metagenesis? Apa yang dimaksud dengan metagenesis? Ya, metagenesis adalah siklus hidup tumbuhan yang memperlihatkan suatu pergiliran keturunan. Pergiliran keturunan meliputi fase gametofit dan fase sporopit. Fase gametofit atau fase generatif merupakan tahap menghasilkan gamet haploid, sedangkan fase sporopit atau fase vegetatif merupakan tahap menghasilkan spora. Salah satu contoh tumbuhan yang mengalami Materi yang kita pelajari hari ini ialah tentang reproduksi pada tumbuhan. Di sini ibu akan membagi kelompok, tolong dudukkan kelompok ibu. Nah, di sini kan ibu sudah membagikan kelompok dan memberikan materi.
keturunan pada tanaman yang bisa ditempuh melalui cara seksual maupun ekseksual. Reproduksi seksual menghasilkan keturunan baru melalui perpaduan genet dari kedua keduanya. Hal ini menyebabkan keturunan yang dihasilkan akan memiliki sifat genetatif yang berbeda dengan keduanya. Sedangkan reproduksi secara aseksual menghasilkan individu baru tanpa perpaduan sel-sel kelamin, sehingga individu baru yang dihasilkan akan mewarisi sifat genetatif yang identik dengan keduanya, kecuali jika terjadi mutasi pada tumbuhan berbiji. Calon individu baru dikemas dalam lapisan proteksi yang juga berguna sebagai. Baik, kita beri dulu sudut teman kita, Esa. Kasih Bu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian kuis ya. Waktunya cuma 5 menit, nanti kalian kumpul di depan ya. Soal kuisnya yaitu bagaimana cara reproduksi, pada tumbuhan gimnospermae. Pada tumbuhan gimnospermae. Selesai, sudah Bu. Kalau sudah dikumpulkan ya. Kuisnya sudah selesai. Sudah Bu. Kalau sudah, tolong dikumpulkan ya. Bu.